Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 17 Oktober tahun 2022. Dan pekabaran kita di pagi ini dengan judul Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan untuk mempelajari kembali firman-Mu. Kiranya pekabaran firman-Mu di pagi ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Dan ayat Alkitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di antara orang miskin banyak sekali ingin menunjukkan syukur mereka kepada Allah karena anugerah dan kebenarannya. Mereka ingin sekali turut mengambil bagian dengan saudara-saudara yang telah makmur dalam menyokong pekerjaannya. Jiwa-jiwa ini jangan hendaknya ditolak. Jika diberikan dari hati yang dipenuhi dengan kasih bagi Allah, uang yang tampaknya tidak berarti ini menjadi pemberian yang disucikan, persembahan yang tidak ternilai harganya, yang disambut Allah dengan senyum dan diberkatinya. Ketika Yesus mengatakan tentang janda itu, Ia sudah memberi lebih daripada semua orang itu. Perkataan Yesus benar adanya, bukan saja tentang motif, melainkan tentang akibat pemberiannya. Uang 2 peser telah membawa ke dalam perbenaran Allah suatu jumlah uang yang jauh lebih besar daripada sumbangan orang Yahudi yang kaya. Pengaruh pemberian yang kecil itu sudah menjadi bagaikan suatu sungai yang kecil saja pada mulanya, tetapi makin lebar dan makin dalam sementara sungai itu mengalir sepanjang zaman. Dalam 1000 jalan pemberian itu telah menyumbang untuk meringankan tanggungan orang miskin serta penyebaran Injil. Teladannya dalam hal pengorbanan diri telah memengaruhi beribu-ribu hati di tiap negeri dan di tiap zaman. Hal itu telah menarik perhatian orang kaya dan orang miskin, dan persembahan mereka telah mempertinggi nilai pemberiannya. Berkat Allah ke atas uang janda itu telah menjadikannya sumber dari hasil yang besar. Demikian juga halnya dengan setiap pemberian yang diberikan dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah. Hal ini dihubungkan dengan maksud yang maha kuasa. Akibatnya, untuk kebaikan tidak dapat diukur oleh seorang pun. Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil sekalipun yang dilakukan dengan kesetiaan yang penuh kasih adalah indah pada pemandangan Allah. Jadi saudara, pemberian sekecil apapun itu, jika itu sungguh-sungguh, itu bagaikan air yang mengalir tadinya kecil tapi lebih hari. Semakin dalam, semakin lebar. Pengaruhnya begitu besar. Pemberian kita bukan hanya dalam bentuk persembahan, atau dalam bentuk uang, atau dalam bentuk harta. Tapi pemberian kita bisa dalam bentuk apa saja. Baik itu talenta kita, baik itu kemampuan kita. Kemampuan itu banyak terkait dengan apa saja, bahkan sampai kemampuan keuangan, sampai kemampuan harta. Jika pemberian yang kecil itu disertai dengan kesungguh-sungguh hati, seperti contoh
perempuan janda dalam cerita Yesus di kitab Perjanjian Baru, itu akan memberi dampak yang besar. Bagi saudara yang memiliki uang banyak atau uang lebih atau harta lebih, jangan pernah menganggap remeh jika ada di gereja saudara keluarga yang mungkin pas-pasan. Pemberian mereka itu sebenarnya adalah pemberian yang sangat memiliki pengaruh yang besar. Dalam prinsip Alkitab tentang penata layanan, Yesus tidak melihat jumlah berapa banyak yang kita berikan dalam hal pemberian kepada Tuhan. Tapi di sana ada persentasi berapa yang kita berikan kepada Tuhan dari berapa yang kita dapatkan. Itu persentasinya. Kejujuran kita tergantung pada itu. Orang tidak bisa melihat itu. Persepuluhan tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali bendahara yang menghitungnya. Dan itu rahasia bagi bendahara itu. Dan itu tidak dapat diketahui oleh orang yang lain. Dan pemberian itu jujur. Itu berarti bahwa pemberian persepuluhan kita dan juga persembahan itu adalah pemberian yang bergantung pada hati kita. Bergantung pada kejujuran kita. Apakah kita mau memberikan atau mengembalikan sesuai dengan yang kita dapatkan, atau di bawah itu, atau bahkan lebih daripada itu. Kiranya saudara, mari kita praktikkan pekabaran pagi ini. Pemberian kita apa saja, sekecil apapun, kalau itu disertai dengan kesungguh-sungguhan, maka itu akan berdampak besar bagi pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Kiranya Tuhan berkati pekabaran pagi ini adalah menjadi doa kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pekabaran firman Tuhan yang begitu indah pagi ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Pelihara kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Pendengar renungan pagi di mana saja berada, Engkau berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, pelihara, berkati setiap pekerjaan. Dan sepanjang hari ini kami boleh menikmati hubungan dengan Tuhan. Oleh karena selalu ada keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.